merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun yang mencerminkan kinerja ekonomi dan tingkat kemampuan. Iya, betul sekali Hazi. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kesenjangan ekonomi yang masih berkaitan dengan materi pertemuan kemarin. Nah, untuk tujuan pembelajarannya supaya kalian itu bisa mendeskripsikan pengertian kesenjangan ekonomi, bisa menyebutkan faktor penyebab dari kesenjangan ekonomi, dan bisa menjelaskan solusi dari kesenjangan ekonomi. Perhatikan gambar berikut ini. Silakan diperhatikan ya anak. Jadi ada yang bisa mendeskripsikan nggak atau bisa menyimpulkan ada apa dengan dua gambar ini? Ya Bu, Silakan pikir ya. gambar di depan itu terkait dengan satunya kesenjangan yang banget gitu, beda banget. Satunya dari payung dan juga seng, satunya dari bangunan yang dari semen. Jadi itu ada kesenjangan kemiskinan itu. Iya, betul sekali. Ada lagi yang ingin menjawab? Saya Bu, Ya, silakan Mira. gambar tersebut merupakan kesenjangan ekonomi dilihat dari perbedaan tempat tinggal Bu. Iya, betul sekali ya jawaban dari Fitria dan Mira. Tepuk tangan dulu dong. Betul ya apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman kalian. Jadi kedua gambar ini menunjukkan perbedaan kesenjangan ekonomi yang sangat kontras dalam masyarakat. Di sebelah kiri terdapat rumah mewah dengan bangunan bertingkat, megah, lingkungannya bersih dan tertata rapi. Itu jelas menunjukkan ekonomi kelas atas yang biasanya kita sebut kaya. Sedangkan di sebelah kanan itu terlihat rumah yang berdiri di atas bantaran sungai dengan banyak sampah, lingkungan kotor, tidak tertata rapi. Rumahnya itu juga dari bangunan sederhana seperti kayu dan seng. Ini jelas mewakili ekonomi kelas bawah atau yang biasanya kita sebut miskin. Jadi gambar tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan yang sama terdapat dua realitas kehidupan yang sangat berbeda. Nah, Ibu mau tanya nih, sebelum Ibu masuk ke definisi kesenjangan ekonomi, ada yang tahu nggak pengertian dari kesenjangan ekonomi? Silakan Naila. Jadi kesenjangan ekonomi itu adalah ketimpangan distribusi pendapatan, kekayaan atau akses terhadap sumber dari ekonomi antar individu, kelompok maupun wilayah. Iya, betul sekali. Ada lagi yang ingin menjawab? Saya Bu, Ya, silakan Adi. menurut saya berpendapat juga dengan Naila, yang dimana kesenjangan ekonomi adalah ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan yang signifikan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin Bu. Betul sekali. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Betul ya anak-anak, apa yang sudah kalian katakan tadi. Jadi kesenjangan ekonomi adalah kondisi ketidakseimbangan distribusi pendapatan kekayaan dan sumber daya antar individu, kelompok atau suatu wilayah dalam masyarakat. Nah, fenomena ini menunjukkan jurang terpisah yang sangat mencolok antara kelompok kaya dan miskin. Biasanya ditandai oleh perbedaan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Manda. Apa sih Bu faktor penyebab dari kesenjangan ekonomi ini? Wah, bagus sekali ya pertanyaannya. Untuk anak-anak sekalian, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Amanda? Saya Bu, Silakan Dela. jadi pendidikan yang tidak merata. Iya, betul sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke. Betul ya apa yang sudah dijawab oleh Dela. Jadi faktor penyebab kesenjangan ekonomi itu terjadi karena ketidakseimbangan pendapatan dan akses peluang kerja antara kelompok kaya dan miskin. Nah, faktor utamanya itu meliputi pendidikan tidak merata, pembangunan infrastruktur berpusat di wilayah tertentu, dan kondisi geografis. Dan kurangnya lapangan kerja juga berpengaruh ya. Hal ini itu diperparah oleh
modal, serta pemberdayaan UMKM melalui akses permodalan dan pelatihan. Pemerintah juga perlu menerapkan kebijakan fiskal progresif, yaitu reformasi perpajakan dan perlindungan sosial seperti subsidi tepat sasaran. Nah, Ibu kan sudah menjelaskan nih solusinya. Ibu mau kalian sebutin lagi apa sih solusi dari kesenjangan ekonomi? Silakan Saskia. Itu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara matang. Betul sekali. Ada lagi yang ingin menjawab? Silakan Pak Yusuf. Pembangunan infrastruktur di wilayah yang terbuka. Betul sekali. Tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi Ibu kan sudah menyampaikan materi dari kesenjangan ekonomi. Selanjutnya Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Baiklah kalau begitu. Ibu meminta satu orang untuk membantu menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu kesenjangan ekonomi ini merupakan kondisi ketidakseimbangan antara distribusi pendapatan dan juga kekayaan di antara masyarakat kita. Kemudian faktor penyebab kesenjangan ekonomi ini terjadi karena ketidakseimbangan tadi, seperti hal ini juga karena kebijakan ekonominya, terus rendahnya kualitas SDM dan dampak globalisasi tadi. Betul sekali. Kemudian solusinya bisa melakukan pendekatan holistik yang meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan juga kesehatan secara massal. Oke, terima kasih ya Fitria. Jadi benar ya, kesimpulan yang sangat bagus dari Fitria. Jadi kesenjangan ekonomi itu adalah tantangan pembangunan yang sangat serius. Kenapa? Karena ini bukan sekedar perbedaan pendapatan, melainkan ketimpangan ini dipicu oleh ketidakmerataan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Jika dibiarkan terus-menerus, kesenjangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memicu stabilitas sosial. Oleh karena itu diperlukan kebijakan redistributif seperti penguatan pendidikan dan pemerataan pembangunan infrastruktur supaya bisa menciptakan keadilan